Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Indonesia. Semakin hari Indonesia menunjukkan kehebatannya dibanding negara lain, terutama negara-negara yang ada di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura. Mengapa yang dibandingkan itu Malaysia dan Singapura? Jawabannya simpel. Karena Malaysia dan Singapura lah negara yang paling dulu lebih maju dan relevan untuk menjadi target perbandingan, terutama negara tetangga dekat. Jadi aneh kalau kita membandingkan negara Indonesia dengan Argentina atau Nigeria ya. Jadi kita tidak mengharapkan keterbukaan bagi negara tetangga. Bahkan saya sangat senang kalau ASEAN bisa menjadi kawasan paling maju di dunia. Saat ini kita bisa melihat kemajuan Indonesia yang begitu pesat. Jelas ini menjadi sesuatu yang harus ditanggapi dengan baik oleh negara-negara tetangga yang dulu lebih maju dari Indonesia, terutama Malaysia dan Singapura, karena jika tidak Indonesia ya, menjadi ancaman serius bagi mereka ya. Nah, di mana Indonesia itu terus menggerus hegemonia negara tetangga yang ada di kawasan. Kita ambil contoh negara Tiongkok yang memang relevan untuk mempresentasikan situasi di mana saat awal berakhirnya Perang Dunia Kedua, sampai tahun 90-an Tiongkok dalam kondisi terpuruk kerap menjadi bulian negara tetangga, terutama dari Korea Selatan dan Jepang. Namun sekarang siapa yang berani membuli negara Tiongkok? Ya, kita kembali ke Indonesia. Indonesia yang sekarang menunjukkan taringnya ke kancah internasional, terutama di kawasannya, menjadi momok yang bisa membuat negara tetangga itu meriang, panas, dingin. Indonesia mempunyai sikap yang sangat kuat terhadap siapa saja yang menghalangi langkah-langkah Indonesia dalam menggapai tujuannya. Sebaliknya Indonesia merangkul siapa saja yang ingin terus maju bersama. Kekuatan negara Indonesia sudah mulai tersusun di semua lini dalam bentuk digital. Tidak perlu diragukan lagi para netizen Indonesia dalam berkarya dan membela negaranya dalam bentuk pemerintahnya sudah memiliki daya juang yang sangat kuat, bahkan berani menentang kebijakan negara-negara Eropa yang kira-kira merugikan Indonesia. Jadi netizen kita juga sudah mulai aktif ya. Malah netizen Indonesia dijuluki paling menakutkan, paling barbar di dunia. Eropa sekarang udah mulai kembang-kembis ya. Jadi Indonesia dalam bentuk militer juga rasanya tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi, karena Indonesia memiliki militer yang terkuat di ASEAN. Nomor 1 ya. Indonesia tergolong negara yang sultan dalam membuat dan membeli alutsista yang canggih, apalagi dalam bentuk nasionalisme di masyarakat kita. Sekarang kita sendiri itu betapa cintanya rakyat Indonesia pada negerinya. Jadi untuk negara-negara tetangga perlu hati-hati ya dalam berpolitik di Indonesia. Beberapa dekade belakangan sangat santai bahwa Indonesia itu mulai melakukan penetrasi terhadap negara-negara di kawasan ya, dalam banyak bidang. Jadi berikut adalah bukti dan alasan singkat mengapa Indonesia bisa terus melakukannya. Yang pertama, menerbitkan undang-undang Omnibus Law. Dari undang-undang inilah Malaysia lah yang paling kebakaran jenggot, karena di saat Malaysia kejepit oleh Thailand dan Vietnam dalam mendatangkan investor,
dari luar raksasa, di sampingnya bangunlah untuk menawarkan sesuatu yang sulit untuk ditolak oleh para investor. Terbukti dengan banyak perusahaan yang ada di Malaysia dan Singapura yang berimigrasi ya, ke Indonesia. Ya, jadi itulah kehebatan Omnibus Law. Mungkin satu ketinggalan Indonesia menerima pelabuhannya ya begitu kurang ya, tapi sekarang ini udah dibangun Jokowi besar-besaran untuk pelabuhannya ya. Begitu juga dalam kondisi yang mulai bergerak bersama-sama ini ya, perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke Indonesia itu ya, tentu sangat sulit untuk ditarik kembali, mengingat di Indonesia semua tersedia. Semua tersedia di Indonesia. Dengan segala potensi yang lebih besar, mulai dari SDM, sumber alam, bahan baku, pangsa pasar yang sangat besar, dan juga stabilitas politik. Indonesia membutuhkan investor asing ya, yang sangat luas, sangat besar. Nah, disinilah letak yang perlu digarisbawahi. Dengan adanya itu semua, terbukalah pekerjaan, lapangan pekerjaan untuk orang Indonesia lebih luas lagi ya. Terus langkah kedua ya, yang pertama Omnibus Law, yang kedua adalah tax amnesty yang pernah diluncurkan tanggal 18 Juli 2016. Kini negara Singapura yang kalah kabut. Dengan adanya tax amnesty, uang yang disimpan di Singapura dijamin akan ditarik lagi. Jadi dengan segala perhitungannya, orang terkaya di Singapura sana itu sepertiganya adalah orang Indonesia. Itulah. Maka dari itu dengan tax amnesty itu ya, pengampunan pajak itu memindahkan tabungan dari negara Singapura ke Indonesia. Jelas akan memukul perekonomian Singapura tersebut jika terrealisasi seutuhnya. Karena jumlah dana Indonesia menurut data ya, itu 550.000 orang terkaya di Singapura itu sepertiganya adalah orang Indonesia. Luar biasa ya. Jadi orang Indonesia kaya-kaya di sana. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia sekarang harus bisa menyongsong kebangkitan negara kita sendiri. Jangan sudah baik, sudah track yang benar, kita salah memimpin, salah mencari pemimpin lagi ya. Terus alasan ketiga ya, gaung nama Indonesia semakin santer terdengar di kancah internasional. Tentunya bisa membuat negara tetangga semakin minder saat akan mendikte Indonesia. Bahkan sebaliknya secara tidak langsung, dengan gaya Indonesia, pemerintah kita mulai mendikte negara-negara kawasan. Secara politik memang lebih banyak menjadi rahasia negara, namun secara nyata yang dapat kita rasakan adalah bungkamnya negara-negara tetangga yang sering membuli Indonesia. Walaupun masih ada, itu hanya orang-orang yang tidak pernah membuka IT aja, ya tidak kenal. Jadi itulah gambaran bahwa negara Indonesia sekarang sudah oke dan kuat maju. Terima kasih. Merdeka.